Halo para teman-teman, salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tugas kami yang berjudul Peran Pancasila sebagai Ideologi Negara bagi Generasi Muda Bangsa. Yang berikut, kelompok kami beranggotakan 11 orang seperti yang sudah tertera, dan tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dari dosen pengampu kami, yaitu Pak Ricardo F. Nanuru SSI MPhil, yang tentunya sangat baik hati dan juga murah senyum. Sia ini di mana? Kuai masih ya monyet. Maju sia ka di goblok. Tolong. Yang baru saja ditayangkan tadi merupakan hal viral yang beredar di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Nah, meskipun video ini mengandung unsur-unsur yang kasar dan juga kata-kata yang kurang sopan, tetapi sebaliknya anak-anak muda generasi kita zaman sekarang justru menggemari hal-hal seperti ini. Nah, dari sini muncul dua pertanyaan. Apakah hal-hal seperti ini merupakan perilaku yang benar bagi anak-anak muda? Dan pertanyaan kedua, apakah perilaku seperti ini mencerminkan Pancasila sebagai ideologi nasional di kalangan generasi muda penerus bangsa? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tadi, maka kami dari kelompok akan menjelaskan dulu pengertian Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional. Sebelum kita sampai kepada pemahaman mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian Pancasila dan pengertian ideologi. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dalam segala bentuk keputusan bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan dasar yang mengatur pemerintahan Indonesia dengan memperhatikan berbagai komponen di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, pengertian ideologi. Nah, kata ideologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang merujuk kepada dua akar kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, buah pikir, gagasan, atau konsep. Sedangkan logos berarti ilmu atau hasil pemikiran. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa ideologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat dari ide, gagasan, buah pikir, atau konsep. Nah, dalam kaitannya dengan Pancasila, maka ideologi juga disebut sebagai system of ideas yang mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan berbangsa. Ideologi juga memperkuat identitas suatu negara. Ideologi bagaikan kartu identitas yang dimiliki oleh setiap orang sebagai tanda pengenal. Ideologi sebagai identitas yang mencirikan atau membedakan kita dengan negara lain yang tentunya juga memiliki ideologi yang berbeda. Kemudian, ideologi juga berperan sebagai landasan bagi suatu negara dalam menjalani kehidupan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa ideologi negara kita, Indonesia, adalah Pancasila. Dengan memahami beberapa pengertian di atas, maka kita akan dengan mudah memahami sebenarnya apa pengertian Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan menjadi cita-cita normatif dalam penyelenggaraan negara. Secara sederhana, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan visi atau arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi nasional terwujud dalam kehidupan berbangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesadaran akan persatuan, nilai berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Ya teman-teman, di saat ini saya akan menjelaskan tentang norma-norma yang ada di dalam Pancasila. Terkait dengan perilaku yang tadi, Pancasila mengandung nilai moral dan norma yang mana harus diterima oleh seluruh warga negara, karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia. Meskipun Pancasila memiliki 5 sila yang berbeda, namun semuanya saling melengkapi dan menjadikan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk jadi pedoman bagi kehidupan bersama di Indonesia. Ya teman-teman, boleh lihat pada slide. Pada slide sudah dipaparkan beberapa norma. Di antaranya yang pertama yaitu norma agama.
Norma agama ini berkaitan dengan kepercayaan, di mana norma ini ditunjukkan kepada semua rakyat Indonesia untuk dapat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu norma moral atau norma kesusilaan. Norma moral atau norma kesusilaan ini berkaitan dengan etika dan budi pekerti kita selaku manusia. Dan norma ini menentukan bagaimana cara kita dapat menilai lingkungan di mana tempat kita tinggal di masyarakat maupun di dalam rumah. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan atau juga biasa disebut sebagai norma sopan santun, norma tata krama, dan juga kadang disebut sebagai norma adat. Norma ini didasarkan kebiasaan rakyat Indonesia dalam berlaku di masyarakat pada suatu daerah dengan daerah lain yang berbeda-beda dasar kesopanannya, serta sanksi dari norma ini biasanya berasal dari masyarakat itu sendiri. Yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum ini berasal dari luar rakyat. Biasanya norma hukum ini dibuat oleh negara atau pihak setempat yang memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur dan juga memaksa setiap warga negara. Iya, teman-teman, di atas sini ada gambar yang mencerminkan anak muda yang sementara melakukan seks bebas dan narkoba. Ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan yang pertama, apakah ini perilaku yang benar bagi anak muda? Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah perilaku seperti ini mencerminkan Pancasila sebagai ideologi nasional di kalangan anak muda? Perlu diketahui bagi teman-teman juga, generasi muda Indonesia dewasa ini tak hanya berhadapan dengan perilaku maupun tutur kata yang tidak sopan saja. Generasi kita juga berhadapan dengan ancaman dari seks bebas dan narkoba sebagai 2 kenakalan remaja yang sangat mengancam generasi penerus dari bangsa kita. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang seks bebas dan narkoba. Seks bebas merupakan perilaku yang didorong oleh hasrat seksual, di mana kebutuhan tersebut menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan sistem relugasi tradisional dan bertentangan dengan sistem norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang berikut, narkoba merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi seseorang atau psikologi seseorang dalam pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Data generasi muda yang terlibat narkoba dan seks bebas. Menurut KPAI, dari 87 juta populasi anak terdapat 5,9% anak yang terlibat kasus narkoba. Pada tahun terakhir, hal ini dikabarkan akan terus meningkat. Sedangkan untuk seks bebas, menurut riset, terdapat 33% anak muda bangsa telah melakukan hal tersebut. Ya teman-teman, yang berikut, narkoba dan seks bebas ini dapat dibilang merupakan salah satu ancaman yang paling besar bagi masyarakat Indonesia, terlebih khusus kepada generasi muda masa kini. Mengapa saya katakan demikian? Karena perlu disadari bahwa rata-rata masyarakat yang terlibat dalam kasus narkoba dan seks bebas ini merupakan pelajar, dan otomatis hal tersebut akan berdampak buruk bagi pendidikan mereka ke depan. Dampak seks bebas. Ada 2 hal yang ditimbulkan dari perilaku seks di kalangan remaja, yaitu kehamilan dan penularan seksual. Hal ini sangat berbahaya bagi remaja yang terjerumus dalam seks bebas. Bayangkan saja di Indonesia, ada remaja yang terjerumus dalam seks bebas. Apa nasibnya bangsa kita ini? Pastinya, remaja tersebut tidak memiliki kemampuan berpikir dan fisik yang baik, sehingga pembangunan tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Saya akan menjelaskan tentang dampak narkoba. Narkoba dapat menimbulkan kesulitan atau adaptasi fisik dan psikologis. Kemudian penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari rapuh digerogoti zat adiktif, penghancuran syaraf. Generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas akan hanya tinggal kenangan.
Jika rata-rata usia sasaran narkoba adalah usia pelajar, yaitu usia 11 tahun sampai 24 tahun. Materi yang saya bawa di saat ini, solusi dan pencegahan. Bagi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda bangsa, pencegahannya yang dapat dilakukan ialah melalui didikan dari orang tua yang menegaskan buruknya narkoba dan seks bebas bagi kehidupan kita. Bukan hanya orang tua, kita sebagai sesama anak muda, teman, pacar, mantan, gebetan dapat membantu yang memberikan pengaruh yang positif maupun mensosialisasikan bahaya dari narkoba dan seks bebas. Penghimbauan bagi anak muda. Selain itu, kami dari kelompok juga ingin menghimbau bagi teman-teman sekalian, selaku generasi muda penerus bangsa, kita juga dapat mempertahankan dan mengikuti nilai-nilai maupun norma yang terdapat dalam Pancasila sebagai ideologi dan negara kita. Karena di sini Pancasila dapat berperan sebagai cermin terhadap setiap tindakan kita. Dalam artian Pancasila sebagai patokan terhadap pola pikir, perilaku, serta cara kita untuk berinteraksi dengan sesama selaku anak muda bangsa. Dan hal ini dapat membuat kita terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang seperti seks bebas dan narkoba. Terakhir dari kelompok, kami memberikan motivasi atau moto bagi teman-teman sekalian selaku generasi muda penerus bangsa. Para anak-anak muda, kalau bagaya laba kaca, jangan cuma di kaca saja, tapi di Pancasila lai. Baru katong akui, ale sadap. Sekian dari kelompok kami, bagi teman-teman semuanya. Thanks for watching.